Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Hari ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini ya. Amin. Sebelum memulai pelajaran, silakan Ketua Kelas Mbak Erlita dipimpin doanya agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum dimulainya pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Erlita telah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Belum tahu. Baik. Mbak Daniela, apakah Ibu? Mbak Yuyun, Mbak Bunga, Hadir. hari ini hadir semua ya. Media apa sih yang kalian gunakan untuk mendapatkan informasi setiap harinya? Sosmed. Ada yang bisa menyebutkan? Televisi. Iya, bisa. Iya, Gadget. bisa. Radio, Bu. Ya, radio juga bisa. Jadi, semua informasi tentang kejadian terbaru yang penting termuat dalam itu semua ya. Tentang peristiwa di sekolah, di kota, atau bahkan di dunia melalui berita yang termuat dalam radio, televisi, dan lainnya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai teks berita. Jadi dalam pembelajaran hari ini Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri berita, menganalisis unsur 5W1H, memahami struktur penyajian teks berita yang memuat kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita, kemudian menemukan informasi faktual yang terdapat dalam berita. Jadi selama beberapa jam ke depan kita akan fokus pada materi ini, kemudian Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk praktik menemukan unsur-unsur dari dalam berita. Untuk memulai pelajaran, Ibu ada satu pertanyaan nih. Ketika ada berita tentang kecelakaan lalu lintas, kemudian salah satunya disajikan dalam bentuk teks berita panjang atau berita tertulis, kemudian yang lainnya disajikan dalam bentuk video liputan, mana sih yang lebih efektif dampaknya terhadap penonton atau pembaca? Mbak Daniela, silakan. Berita dalam bentuk siaran langsung itu memungkinkan penonton untuk melihat langsung tingkat keparahan kecelakaan atau kejadian dalam lokasi tersebut. Jadi penonton bisa mendapatkan gambaran keseluruhan tentang kejadian peristiwa tersebut hanya beberapa detik untuk menonton video tanpa perlu membaca paragraf demi paragraf. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi ya. Ada yang tahu nggak apa sih itu berita? Mbak Erlita, berita itu apa sih? Berita itu sebuah informasi terkait peristiwa yang terjadi. Ya, betul. Jadi, berita itu adalah laporan tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi dan bersifat faktual dan disebarkan melalui media massa atau cetak dan digital. Unsur-unsur berita ada yang memuat konsep adiksimba. Ada yang tahu nggak adiksimba itu apa? Apa saja? Apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, jadi apa itu? Apa peristiwa yang terjadi, kemudian di mana lokasi peristiwa yang terjadi, kapan? Jadi kapan peristiwa itu terjadi? Siapa yang terlibat? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana terjadinya peristiwa itu? Jadi Ibu ada contoh dari sebuah berita. Tolong Mas Raffi bisa dibacakan. Puluhan warga Kota Bogor pada hari Jumat 11 Juli menurunkan membakar baliho spanduk-spanduk berukuran besar para calon wali kota dan pasangannya. Saat ini sudah terpasang di semua
ruas jalan utama dan perumahan di Kota Bogor. Sedikitnya ada 25 baliho dan sebanyak 4 spanduk-spanduk yang diturunkan dan dibakar massa. Aksi ini dipimpin. Dalam aksinya, massa secara beriringan memutari seluruh area Kota Bogor dan menurunkan satu persatu baliho dan spanduk tersebut. Ini kan belum saatnya. Selain itu juga merusak keindahan kota dan pemandangan. Seharusnya Pak Dodi selaku Sekda paham hal ini, kata Nur tadi. Baik, terima kasih Mas Raffi telah membacakan. Jadi ada yang bisa nggak menganalisis unsur adiksi Mbak? Apa sih peristiwa yang terjadi? Penurunan dan pembakaran baliho spanduk berita. Nah, betul. Jadi di mana sih kejadian itu terjadi? Bogor. Kota Bogor. Betul. Jadi kapan peristiwa itu terjadi? Jumat 11 Juli. Siapa saja yang terlibat? Para warga Kota Bogor dipimpin oleh Syarif Muhammad Nur. Betul. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena baliho dan spanduk mengganggu pemandangan dan kampanye pilkada masih lama. Yang terakhir, unsur bagaimana terjadinya peristiwa itu? Para secara beriringan memutari Kota Bogor dan menurunkan satu-satu baliho dan spanduk. Betul sekali. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama jelas, kemudian terkini, lalu menarik. Yang keempat segera disampaikan. Jadi sebuah peristiwa yang diliput harus segera disampaikan kepada penonton atau pembaca agar mereka tahu informasi yang baru saja terjadi. Kemudian yang kelima, diterima masyarakat. Yang keenam, informasi yang disajikan dapat dipercaya. Yang ketujuh, kalimatnya sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya ada syarat-syarat sebuah teks berita. Yang pertama, bersifat faktual. Jadi informasi yang diberitakan harus bersifat nyata dan terjadi. Yang kedua, aktual, yaitu peristiwa yang baru saja terjadi. Yang ketiga, netral, yaitu teks tidak boleh memihak pada pihak siapapun. Yang keempat, lengkap, yaitu harus memiliki unsur adiksi dan memenuhi struktur teks berita. Yang kelima, sistematis, yaitu teks harus beruritan agar mudah dipahami oleh pembaca atau penonton. Yang keenam, menarik. Kemudian ada struktur teks berita. Yang pertama ada headline atau judul berita. Yang kedua ada lead, yaitu teras berita. Bagian ini sangat penting karena memuat pertanyaan dan jawaban dari unsur adiksi Yang ketiga ada break, yaitu perangkai. Bagian ini sangat penting karena unsur berita dikembangkan lebih jauh dan luas pada bagian ini. Yang keempat ada body atau tubuh berita. Bagian ini cukup penting karena menjabarkan lebih rinci gagasan yang terdapat pada bagian sebelumnya. Yang terakhir ada leg, yaitu kaki berita. Bagian ini memuat kesimpulan berita dan informasi yang tidak terlalu penting. Kemudian selanjutnya ada struktur berita. Struktur berita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi, yaitu bagian pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua ada peristiwa, yaitu kejadian yang terdapat pada hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yang ketiga ada sumber berita, yaitu sumber yang menyatakan dari mana berita itu diambil. Di sini ada contohnya. Dosen nonaktif UIN Malang jelaskan aksi guling-guling yang diperagakan saat berseteru dengan tetangga. Baik. Jadi ini adalah beritanya. Jadi yang bagian orientasi itu bagian mana? Kemudian yang bagian peristiwa itu ya, ia menolak sampai ke Bakal. kemudian yang sumber beritanya dari mana? Dari Kompas. Dari website. Ya, dari Kompas. Selanjutnya kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama ada kata keterangan atau adverbia, yaitu memuat waktu dan tempat. Contohnya sekitar pukul tampak mendung menjelang detik-detik demo. Yang kedua kata kerja mental, yaitu menunjukkan suatu tindakan. Contohnya mereka tertipu, korban langsung melapor ke polisi.
Yang ketiga, kata kerja atau verba pewarta. Ini contohnya ujar, celetuk, ungkap, tutur, dan lain sebagainya. Yang keempat, kata baku dan tidak baku. Yang kelima, kalimat langsung. Contohnya, saya senang sekali berada di sini dalam suasana yang guyup dan tenang, kata Anis dalam sebuah pemberitaan. Yang keenam, konjungsi temporal, yaitu urutan waktu. Seperti kemudian, setelah, awalnya, dan lain-lain. Contohnya itu ada polisi berhasil menangkap para pelaku kejahatan setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari. Yang terakhir ada kalimat fakta dan opini. Kemudian di sini ada contoh berita. Sedang menyapu wilayah Kabupaten Ogan Komering Selatan, Sumatera Selatan. 3 warga hilang terseret arus banjir bandang itu. Banjir bandang terjadi pada Selasa di internet. Ada 3 warga yang terseret arus banjir tersebut dan paling tidak ada. Jadi itu tadi adalah contoh media dari sumber YouTube ya teman-teman. Ada yang bisa menguraikan unsur-unsur adik Simba mulai dari pertanyaan apa peristiwa yang terjadi. Jadi bisa menjawab. Ya, yang pertama yaitu apa yang terjadi itu terjadi banjir bandang yang menyapu wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Saya Bu, Iya. kalau saya ya unsur kapan? Iya. Peristiwanya itu terjadi pada hari Selasa dini hari Bu. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab unsur selanjutnya? Saya Bu. Baik, Mbak Yuyun. Unsur selanjutnya adalah mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena seperti bagian kondisi wilayah setempat hujan. Ada yang bisa menjawab unsur selanjutnya? Saya Bu, Baik, Mbak Sadia. unsur siapa? Siapa yang menjadi korban dalam peristiwa itu? 3 warga yang terseret banjir dan 3 rumah hanyut terbawa arus. Terima kasih. Terus ada yang bisa menjawab lagi? Baik, Mbak Elita. Dari unsur bagaimana, jadi bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana tindak lanjutnya. Jadi banjir terjadi ketika warga sedang duduk dan 2 orang serta 3 rumah hanyut. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan penanggulangan dan melakukan pendataan rumah yang rusak berat. Terima kasih ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kerja kelompok. Jadi untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok dan tugasnya kalian membuat kerangka proyek wawancara, membuat unsur adik Simba dan unsur-unsurnya ya. Ya, Baik, Ibu beri waktu 5 menit. Apakah cukup? Cukup. Apakah udah selesai anak-anak? Sudah. Oke, bagus. Nah, teman-teman, kita tadi sudah mempelajari banyak hal, mulai dari apa saja? Pengertian. Ya, terus? Ya, jadi ya benar sekali. Kita menyadari suatu hal bukan hanya kumpulan kata-kata, tetapi juga sebuah produk yang dikemas oleh berita, oleh media. Jadi dengan memahami berita, kita akan memilih dan menyajikan, mengemas informasi dan kebal terhadap hoax, dan kita tahu cara mendapatkan informasi yang paling berkualitas. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini, dan terima kasih untuk semangat hari ini. Kita tepuk tangan atas kelompok yang sudah berpartisipasi dalam kelompok. Mari kita tutup pelajaran ini dengan doa. Silakan Mbak Anita selaku ketua kelas pimpin doanya. sebelum kita pulang kita berdoa selesai. Terima kasih Mbak Anita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.